Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi hari ini saya akan membacakan surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-63, ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'alu, jangan menjadikan kalian doa ar-rasuli, panggilan rasul, bainakum, di antara kalian, kadu'ai ba'dzikum, seperti panggilan sebagian kalian, ba'dzon, akan sebagian yang lain. Qad ya'lamu, sungguh mengetahui, Allahu, Allah, alladzina yatasallaluna, orang-orang yang keluar dengan sembunyi-sembunyi, minkum, dari kalian, liwadan, dengan diem-diem, falyahdzar, maka hendaklah takut, alladzina yukhalifuna, orang-orang yang menyelisihi, an amrihi, dari perintah Rasul, antusiba, bahwa menimpa, hum, kepada mereka, fitnatun, fitnah, malapetaka, au yusiba, atau menimpa, hum, kepada mereka, azabun, siksaan, alimun, yang sangat pedih. Satu ayat ini mengandung 3 poin. Poin yang pertama itulah yang akan saya jelaskan. Poin kedua, ketiga, kalau masih ada waktu nanti bisa diteruskan. Sekarang poin pertama adalah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dzikum ba'dha. Wahai orang Islam, janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada yang lain. Ulama-ulama tafsir mengartikan doa itu minimal ada 3. Pertama, doa diartikan panggilan. Berarti la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dzikum ba'dha. Wahai orang Islam, engkau jangan menjadikan atau engkau jangan menyamakan panggilan Rasul kepada kalian seperti panggilan kalian kepada orang lain. Kalau panjenengan memanggil teman, jangan disamakan dengan Nabi Muhammad memanggil saya, memanggil panjenengan. Kalau manusia yang memanggil temannya, maka boleh jadi untuk kebaikan, boleh jadi untuk kejahatan.
atau boleh jadi untuk sesuatu yang lowo, yang sia-sia. Dan panggilan panjenengan kepada orang lain tidak harus diikuti, tidak harus didatangi. Namun kalau Nabi Muhammad yang memanggil, wajiblah hukumnya kita menghadiri. Pokoknya kalau Nabi yang memanggil, bisa atau tidak bisa, susah atau gembira, terpaksa atau tidak, wajib untuk datang. Hal ini diterangkan di dalam surat Al-Quran, Pak. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 24. Ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang mengaku menjadi mukmin, maka wajiblah untuk mengijabahi panggilan Allah, wajiblah untuk mengijabahi panggilan Rasul. Mengapa panggilan Allah wajib didatangi, panggilan Rasul wajib didatangi? Lima yuhyikum. Karena Rasul dan Allah itu kalau memanggil manusia untuk hal-hal yang baik, yang membuat hidup ini betul-betul bermakna, yang membuat hidup ini betul-betul ada arti dan bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Maka apapun panggilan Rasul, kapanpun Rasul memanggil, mau tidak mau harus mengijabahi. Lah gara-gara itu akhirnya ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga disebut muttafaqun alaih. Karena Bukhari dari sahabat A, di dalam hadis Bukhari ada, Muslim pun dari sahabat A, kemudian di hadisnya pun ada, sehingga disebut muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menerangkan pada suatu hari Mu'ad jalan-jalan dengan Nabi, mengendarai satu keledai, Pak. Nabi depan, Mu'ad belakang. Itulah akrabnya Nabi dengan santrinya itu. Orang besar, kepala negara, bahkan Nabi, bahkan Rasul, ternyata dengan santrinya begitu akrab. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi langsung manggil, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Padahal Mu'ad nempel di belakangnya. Mu'ad pun menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Dalem wahai Rasul. Labbaik itu, Pak, artinya ujibu dakwataka. Aku memperkenankan panggilan engkau. Wa sa'daika artinya apa? Arju sa'adataka. Aku mengharap kebahagiaan untuk engkau. Sehingga ketika Nabi ngomong ya Mu'ad, Mu'ad pun menjawab labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi diam. Ternyata Nabi manggil lagi ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi diam. Tidak lama Nabi Muhammad manggil lagi ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Mu'ad pun menjawab labbaik ya Rasulullah wa sa'daika. Nabi memanggil 3 kali, Mu'ad menjawab pun 3 kali. Setelah itu baru Nabi Muhammad mengatakan, wahai Mu'ad, atadri ma haqqu ala ibadih, tahukah kamu
apa hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan tahukah kamu apa hak-hak hamba yang harus dilaksanakan oleh Allah. Berarti Allah punya hak yang wajib dipenuhi oleh hambanya, hamba juga punya hak yang akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Ketika Mu'ad ditanya semacam itu, Mu'ad ngomong, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ngapunten bi. Yang tahu persis jawaban itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan, mendidik kepada kita, kalau panjenengan ditanya sesuatu hal dan panjenengan tidak tahu persis, tidak perlu menjawab. Tidak perlu menjawab, karena apa? Jawaban panjenengan itu nanti akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Ya kalau benar. Kalau salah dan diamalkan oleh orang yang bertanya, nanti dia melakukan amalan yang tidak ada manfaatnya, tidak diterima, karena panjenengan yang memberi jawaban. Makanya para sahabat cukup ngomong Allahu wa rasuluhu a'lam, ngapunten bi, yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Barulah Nabi Muhammad mengatakan fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dua. Pertama, manusia harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, manusia tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh meninggalkan Allah, tidak boleh mengempatkan Allah, tidak boleh men-300 swidaan Allah. Karena orang kafir Mekah itu kan punya Tuhan sebanyak 360 gitu. Berarti Allah diduakan, ditigakan sampai gitu. Wong ibu-ibu saja diduakan, tidak mau kan, Bung? Padahal kan halalan thayyibah. Itu ibu-ibu banyak yang tidak mau, dan itu hak jenengan itu. Kalau Allah kok malah diduakan, nah itulah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia. Sehingga kalau manusia kok beribadah hanya kepada Allah, manusia kok tidak melakukan kesyirikan sama sekali kepada Allah, berarti manusia sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Kemudian diteruskan fa inna haqqal ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusriku bi syai'a. Adapun hak manusia yang akan dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengazab kepada siapapun yang tidak menduakan Allah. Siapapun orangnya, kalau tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah menduakan Allah, maka tidak akan diazab oleh Allah. Enak kan? Jadi yang penting tidak syirik, maka tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setelah Mu'ad memperoleh ilmu semacam itu, masa Allah sewenangnya luar biasa, sampai Mu'ad mengatakan bi afala ubasirun nas, bolehkah kabar gembira itu saya sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman pun ikut gembira gitu. Kata Nabi, la tubasirhum, jangan, kamu jangan menyampaikan kabar itu kepada mereka. Fayatakilu, kalau kamu menyampaikan berita itu kepada sembarang orang, bahaya. Apa bahayanya? Fayatakilu, mereka akan tawakal. Sing penting tidak syirik, tanpa sholat, tanpa puasa,
tanpa zakat, tanpa haji, oke, tidak akan diadab oleh Allah. Bahaya. Berarti menyampaikan hadis ini pun harus lihat-lihat orangnya itu. Coba seperti Nabi Muhammad, dijamin oleh Allah tidak ada dosa, tidak ada noda, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Ternyata ibadahnya luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijamin masuk surga, namun ibadahnya luar biasa. Lah sekarang kok ada orang sing penting tidak syirik, aman dari neraka, kan bahaya. Akhirnya apa? Mu'adz tidak pernah menyampaikan hadis ini, Pak. Setelah menjelang mati, kubaila wafatihi, baru menjelang mati dia itu baru menyampaikan hadis ini. Karena apa? Ta'assuman, karena khawatir dosa, menyimpan ilmu Islam begitu. Nah, dari sinilah maka panjenengan tahu Allah punya hak yang wajib panjenengan penuhi, panjenengan pun punya hak yang wajib dipenuhi oleh Allah. Hak Allah adalah jenengan sembah, tidak jenengan duakan. Hak panjenengan adalah panjenengan tidak akan disiksa oleh Allah selama panjenengan tidak melakukan kesyirikan. Namun yang saya ambil pelajaran apa? Mu'adz dipanggil Nabi 3 kali, tetap jawabnya pun 3 kali. Dengar atau tidak, tetap diijabahi. Kemudian ketika perang Khaybar, Pak, hari pertama Nabi Muhammad yang mimpin gagal, tidak bisa masuk ke wilayah Khaybar karena dataran tinggi. Setiap orang Islam merangkak dihujani batu, gagal masuk. Hari kedua diserahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi panglimanya, ternyata gagal. Lah setelah malam hari mau istirahat, Nabi ngomong, besok aku akan menyerahkan bendera perang kepada seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah. Dia sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dan di atas tangannya Allah akan memberi kemenangan. Kemudian Nabi Muhammad langsung masuk kemah istirahat. Masa Allah pada waktu itu semua tentara, Pak, tahajudnya tidak berhenti, Pak. Dungo muga-muga saya yang terpilih sebagai panglima hari itu, hari besok. Kalau dia terpilih, pertanda Allah cinta kepada dia, Rasul cinta kepada dia, pertanda dia pun cinta Allah, cinta Rasul, dan di tangannya kemenangan akan diberikan oleh Allah. Sampai Umar sendiri, Pak, mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah kepingin jadi presiden, tidak pernah kepingin jadi gubernur, tidak pernah kepingin jadi pemimpin, kecuali hari itu. Hari itu. Sehingga ketika selesai sholat subuh, Umar paling awal melompat dari kemahnya, berjalan di depan Nabi. Ternyata Nabi Muhammad diem. Oh, berarti bukan saya. Sahabat yang lain lewat, Nabi diem. Oh, berarti bukan saya. Setelah semua tentara kumpul, Nabi masih belum memanggil. Lah kok Nabi ngomong, Aina Ali? Di mana Ali? Semua serentak menjawab, Bi, Ali sakit, Bi. Itu. Panggil. Panggil. Sakit dipanggil. Akhirnya apa? Dua temannya datang ke kemah Ali, langsung Ali dibopong. Dibopong, Pak. Karena dia sakit mata akut, tidak bisa melek itu. Sehingga dituntun menghadap kepada Nabi. Nah, ini membuktikan panggilan Nabi itu wajib untuk diijabahi. Sehat wajib datang, sakit pun wajib datang. Setelah Ali datang dipopong, dituntun dua orang, langsung Nabi Muhammad berludah. Mata Ali dibuka, diludahi jurus itu. Kemudian Nabi celumi-celumi. Masa Allah, Pak, sembuh total.
Yang merah-merah hilang, tinggal hitam dan putihnya. Dan sejak diludahi oleh Nabi Muhammad sampai wafat, Ali tidak pernah sakit mata. Sehingga obat pupuh mata ya gak laku Pak, pada zaman itu. Lah monggo jangan tiru, kalau keluarga ada atau teman ada sakit mata, tidak usah dipupuh ya, cukup jangan ludahi saja. Semakin banyak semakin hebat itu. Kalau meludahi gampang Pak ya, cumiknya itu donganya yang repot itu. Walaupun jenengan apal doanya, tapi kualitas jenengan kan tidak sama itu. Seperti kualitas Nabi Muhammad itu. Karena takorubnya kepada Allah luar biasa. Lah inilah, dan akhirnya betul setelah Ali yang memimpin, Ali memperoleh kemenangan sehingga Khaybar, pusat kekuatan orang Yahudi terakhir, terkalahkan sehingga Khaybar menjadi milik orang Islam. Dan orang Yahudi tetap bisa hidup di situ, namun tiap tahun bayar pajak 1 dinar Pak, untuk yang laki-laki saja. Karena apa? Imbal balik mereka dilindungi oleh orang Islam dan mereka kerja mencari ekonomi di negara milik orang Islam. Begitu. Kemudian contoh lagi yang lebih fatal Pak. Abu Hurairah itu pernah roboh di tengah jalan Pak, karena kelaparan. Sehingga tidak berdaya. Lah kok dilalah Nabi Muhammad lewat di depan Abu Hurairah. Ketika Nabi Muhammad melihat Abu Hurairah, ya tabassamu, Nabi senyum-senyum, ngerti. Oh, Abu Hurairah ini roboh gara-gara ju'en, gara-gara kaliren. Akhirnya langsung Abahur ilhaqni, ya Abu Hurairah ikut aku. Akhirnya Abu Hurairah berdiri dengan susah Pak. Kemudian berjalan mengikuti Nabi bertatih-tatih. Setelah sampai di rumah istri Nabi, lah kok di atas meja makan ada semangkok susu. Nabi tanya, "Dek, milik siapa ini?" "Milik panjenengan, Bi, hadiah dari tetangga sebelah." Langsung Nabi Muhammad ngomong, "Hur, panggil teman-temanmu ahlu sufah, anak-anak santri yang mondok di Masjid Nabawi." Jadi Masjid Nabawi itu ada kamar-kamar kecil-kecil di emperannya Pak. Untuk siapa? Untuk anak-anak santri yang mondok di situ. Hanya bedanya mondoknya mereka itu dari sekarang. Kalau sekarang biaya dari orang tua itu full ya. Namun kalau ahlu sufah zaman Nabi, mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta, mereka pun hidup apa kata Nabi. Bila Nabi dapat sedekah, Nabi tidak ambil sedikit pun karena haram hukumnya untuk Nabi dan keluarga. Sedekah itu full untuk ahli sufah. Namun kalau Nabi Muhammad dapat hadiah, Nabi masih ambil sedikit, sisanya diberikan kepada ahli sufah. Sebanyak 70 Pak. Sebanyak 70 santrinya itu. Padahal Nabi kan ilmunya luar biasa Pak ya. Mensidratul muntaha, ternyata hanya dapat santri 70. Nabi Nuh kurang apa pinternya? Berdakwah 950 tahun, yang berislam hanya 80. Hanya dapat santri 80. Coba kalau jenengan berdakwah kemudian sudah sekian lama santrinya hanya segitu, kira-kira jenengan putus asa apa? Pensiun saja gitu. Nabi Nuh tidak, Nabi Muhammad tidak. Lah akhirnya Abu Hurairah ketika diperintah oleh Nabi untuk memanggilkan teman-temannya, dalam hati Abu Hurairah kecewa berat. Astagfirullah, apa artinya susu 1 mangkok? Ngapain harus dipanggilkan 70 santri? Padahal aku lebih berhak untuk memperoleh, karena aku betul-betul kaliren, betul-betul mau wafat gara-gara kelaparan.
Mestinya paling tidak aku dulu dikasih surbatan, satu ceglokan aja, atakawa, agar badanku menjadi kuat. Namun apa daya, perintah Nabi, panggilan Nabi harus wajib dilaksanakan. Akhirnya apa? Ya sudah, dengan susah payah dia keluar lagi dari rumah Nabi, pergi ke masjid memanggil teman-temannya. Setelah teman-temannya dipanggil, masa Allah mereka geruduk-geruduk, mereka datang lebih awal. Abu Hurairah masih tertinggal sendiri, Pak. Karena kelaparan sehingga jalannya pun tidak bisa cepat. Sudah, semuanya duduk di depan rumah Nabi, ada yang ada di dalam. Setelah Abu Hurairah masuk, barulah Nabi ngomong, "Hur, ini berikan dulu kepada teman-temanmu." Abu Hurairah khawatir, jangan-jangan diminum satu orang habis. Ternyata tidak. Setelah diberikan kepada temannya yang satu, diminum sepuas-puasnya, lalu berhenti, diserahkan lagi kepada Abu Hurairah, dilihat air susu tetap pancet, tidak berubah. Diberikan kepada yang kedua sampai ke 70, ternyata tidak kalong sama sekali, tidak berkurang sama sekali. Nabi Muhammad senyum, "Hur, apakah aku dan kamu masih kebagian, Hur?" Nggih. Dah, duduk. Akhirnya Abu Hurairah duduk. Air susu diserahkan kepada Abu Hurairah, disuruh minum. Langsung minum, jeglok sampai penuh. Pun bi niki bi, ayo zid, tambahi. Ditambahi lagi, Pak. Pun bi niki bi, ayo zid, tambahi. Ditambahi lagi. Setelah menambah 3 kali, Pak, lah kok disuruh lagi menambah. Abu Hurairah ngomong, "Bi, demi Allah, Bi, la ajidu maslakan. Aku sudah tidak bisa lagi minum karena sudah tidak ada tempatnya, Bu. Sudah di sini. Nanti kalau saya minumi lagi, jangan-jangan tumpah." Nah, gitu. Akhirnya Nabi Muhammad menerima sisa air susu itu, kemudian Nabi Muhammad Nabi Muhammad meminumnya. Bayangkan, Nabi minum terakhir kali. Karena memang panitia itu tidak berdisi, panitia itu harus makan dan minum paling akhir. Dan ini tidak boleh ditiru zaman sekarang, Pak. Satu mangkok dicucup orang banyak, nanti kena asma, kena apa, Pak? TBC, kena itu. Kalau zaman Nabi oke, kenapa? Secara umum kesehatannya luar biasa. Coba jenengan pernah dengar ada sahabat kena ginjal, ada sahabat kena kolesterol? Tidak ada, Pak. Wong Nabi Muhammad seumur-umur itu sakitnya kan 3 kali. Pertama kuman, greges. Yang kedua sudah ngeluh. Yang ketiga kuman wasuda, greges plus ngeluh, yang menyebabkan kematian. Begitu. Mengapa kok hanya 3 kali sakit? Jenengan berkali-kali sakit karena Nabi itu punya apa? Resep, Pak, ya. Di antaranya apa? Tidak pernah makan kecuali kalau lapar. Karena kalau lapar baru makan, ada tempe oke, ada tahu oke, ada tiwul oke. Enak saja karena lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Jenengan makan sudah kenyang, selesai makan masih nyemil. Nah, ini yang menyebabkan apa? Banyak penyakit yang datang kepada kita, karena semuanya ada konsekuensi. Lah dari sini jenengan tahu bahwa para sahabat ngerti banget panggilan Nabi wajib untuk didatangi. Makanya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Panjenengan jangan menyamakan panggilan Nabi sama dengan panggilan panjenengan. Kalau orang memanggil temannya, kadang-kadang untuk kebaikan, kadang-kadang untuk kejelekan, kadang-kadang untuk lahwun, hal yang sia-sia.
sehingga tidak ada kewajiban untuk datang. Kalau Nabi untuk membuat hidup kita betul-betul bermakna, maka wajib untuk kita datangi. Kemudian doa arti yang kedua, Pak. Doa arti yang kedua adalah itu panggilan manusia kepada Nabi. Sehingga la taj'alu doa ar-rasul bainakum ka doa ibadikum ba'da. Wahai orang Islam, kamu jangan menyamakan memanggil rasul seperti kalian memanggil teman-teman kalian. Kalau memanggil teman kan biasa Pak ya, li, ya tono gitu. Biasa, koko-kokonan biasa, jangkar-jangkaran biasa gitu. Itu teman. Namun terhadap Nabi Muhammad tidak boleh, harus ada toto kromo, ada sopan santun di dalam memanggil Nabi Muhammad. Jangankan kita Pak, wong Allah sendiri Pak tidak pernah memanggil Nabi Muhammad itu dengan namanya, ya Muhammad, tidak pernah Pak. Coba carikan di dalam Al-Quran, kalau ada ayat atau kalimah ya Muhammad, saya kasih hadiah Pak, Masjid Rodotul Jannah PN gitu. Karena apa? Karena dijamin tidak ada. Tidak ada. Di dalam Al-Quran kata-kata Muhammad itu disebut 4 kali Pak. Tapi bukan memanggil. Hanya Allah memberi informasi. Seperti apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u kutilang qalabtum ala aqabikum. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan utusan Allah. Berarti Muhammad itu bukan anaknya Allah, Muhammad itu bukan jelmaan Allah, maka tidak boleh disembah. Namun Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu namanya apa? Allah memberi informasi, bukan memanggil. Kemudian dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 40 Allah mengatakan maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak seorang laki-laki. Karena Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim, mati di waktu kecil-kecil. Wafat di waktu kecil sebelum balik. Begitu kan? Yang perempuan sampai dewasa itu. Menurut kata Nabi Muhammad, siapa di antara panjenengan yang punya anak wafat di waktu belum balik sebanyak 3, maka anak-anak panjenengan itu sitron, sebagai pagar untuk panjenengan dari api neraka. Ada di antara panjenengan yang punya anak kecil wafat sebanyak 3? Nah, mana mungkin wong jenengan patuh sama Pak Harto, 2 anak cukup, laki-laki dan perempuan. Umpama kedua-duanya wafat, masih kurang 1 kan? Beda dengan bapak saya itu. Anaknya 15, yang mati kecil itu sebanyak 4. 2 tahun mati wafat itu sebanyak 4. Berarti ada jaminan surga. Nabi Muhammad ya begitu. Sudah Nabi malah ada jaminan surga. Karena apa? Punya anak 3 wafat. Dan yang wafat malah yang laki-laki. Mengapa demikian? Enak Pak. Dan ketika Nabi Muhammad lengser gitu, tidak mewariskan tahtanya kepada anak-anaknya. Sehingga wa amruhum syura bainahum, setelah Nabi wafat, urusan siapa penggantinya cukup dimusyawarahkan. Maka pada waktu itu Abu Bakar yang terpilih, kan begitu, bukan Ali. Makanya ketika Nabi sakit, Abbas cerdas Pak, Abbas itu Pak, paman Nabi, mumpung Nabi masih hidup, tanyakan apa pesan dia setelah dia mati, siapa yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Ali moh.
Hari berikutnya tanyakan li, moh. Hari berikutnya tanyakan li, moh. Langsung wafat. Mengapa Ali kok tidak mau? Karena Ali ngerti. Kalau Nabi Muhammad ditanya, siapa penggantinya? Ali. Berarti nanti seterusnya akan menjadi apa? Dinasti. Kemudian yang kedua, umpama ketika Nabi tanya, siapa pengganti jenengan fi? Abu Bakar. Berarti apa? Semua keluarga Nabi tidak layak menjadi pemimpin. Karena apa? Nabi masih hidup saja, tidak memilih keluarganya kan gitu kan. Lah karenanya diem, tidak usah ditanyakan. Nah kenapa? Wa amruhum surabainahum, sehingga nanti cukup dimusyawarahkan. Nah karena dimusyawarahkan akhirnya apa? Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, mantu Ali, mantu Nabi. Kemudian setelah Utsman terbunuh baru Ali bin Abi Thalib kan begitu. Sehingga bisa sesuai dengan hasil musyawarah. Namun Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, penutup para rasul. Itu namanya apa? Allah menyebut nama Muhammad bukan untuk memanggil, namun sekedar memberi informasi. Dalam surat Muhammad juga ada Pak, surat yang ke-47 ayat 2, Al-Quran mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Nah, itu ya. Berarti sudah 3. Kemudian yang terakhir surat Al-Fatah, surat yang ke-48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, Muhammad lagi, Muhammad utusan Allah. Nah, kalau Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan bagus, apa itu? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddassiru, ya ayyuhal muzammilu. Loh, Pak bayangkan. Coba lihat di dalam surat Maidah surat ke-5 ayat 6-7. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata. Wahai Rasul, sampaikan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak bertabligh, tidak menyampaikan Al-Quran. Kemudian contoh memanggil Nabi Pak, surat Ahzab, surat yang ke-33 ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wala tuti'il kafirin wal munafikin. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan manut sistem hidup orang kafir, jangan ikut sistem hidup orang munafik. Karena apa? Orang Islam sudah punya sistem sendiri tentang ekonomi, ya harus mengikuti ekonomi Islam, kan begitu kan? Jangan mengikuti sistem ekonomi orang kafir, orang-orang barat. Yang penting untung. Nah, kita enggak. Bukan yang penting untung, yang penting halalan thayyibah. Kan begitu. Walaupun sedikit tidak masalah. Sedikit yang halal jauh lebih baik daripada banyak yang haram. Kalau sedikit yang halal saja sudah baik, bagaimana kalau banyak plus halalan thayyibah, maka lebih hebat lagi. Kemudian contoh ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Itu jenengan apa sudah itu? Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, sholatlah di malam hari, illa qalilan, kecuali sedikit. Berarti apa? Malam digunakan untuk begadang oleh Nabi Pak. Sholat lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Namun jenengan tidak boleh Pak, karena jenengan masih produktif. Nanti kalau jenengan sebagai pejabat, pegawai, karyawan, sholat tahajud semalam penuh,
nanti ketika kerja ngontak ngantuk akhirnya dipecat. Padahal kerja untuk panjenengan hukumnya wajib, sholat tahajud hukumnya sunnah. Maka pandai-pandailah mengatur jadwal ya. Ya tahajud, ya kerja, kan begitu kan. Apa tahajudnya cukup setengah jam, cukup 1 jam, berarti tidurnya sudah puas. Setelah itu kerja tidak akan ngantuk. Beda dengan Nabi, karena Nabi Muhammad itu ngantornya setelah asar. Setelah asar baru ngantor sampai selesai sholat isya. Dan kantornya di mana? Cukup di masjid. Sehingga siapapun rakyat yang butuh kepada Nabi cukup ikut jamaah. Selesai jamaah langsung menghadap, sehingga langsung diatasi. Makanya Nabi wafat tidak meninggalkan utang negara. Kenapa? Tidak bangun kantor, tidak bangun istana, namun cukup kerjanya di masjid. Abu Bakar ya begitu, yang dibangun istana di surga, tidak membangun istana di dunia. Kemudian yang keempat, Pak, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselubung, begitu Pak. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselubung. Kum fa'andir, berdirilah kamu, lalu berilah kabar ancaman kepada semua manusia. Loh Pak, Allah memanggil Nabi tidak pernah jangkar. Allah memanggil ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal mudassiru, ya ayyuhal muzammilu. Nah, kalau Allah saja tidak mau jangkar Nabi, mosok panjenengan berani menjangkar Nabi Muhammad. Sehingga kalau memanggil Nabi itu jangan ya Muhammad, tidak boleh Pak. Itu namanya tidak punya toto kromo, tidak punya sopan santun. Namun panggillah sesuai dengan gelarnya. Sedangkan gelar Nabi itu banyak Pak. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 99, bahkan yang paling banyak gelar Nabi itu 101. Itu gelar Nabi Muhammad. Sehingga silahkan pilih mana yang jenengan sukai. Menggunakan Sayyid boleh, Qurratu Aini boleh, kemudian Habibur Rahman juga boleh. Namun dari gelar-gelar itu yang paling tinggi kedudukannya 2 Pak, yaitu ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Itu yang paling tinggi. Makanya banyak mubalik itu kalau bersalawat Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin. Nah, begitu. Namun ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ada. Begitu. Jadi memanggil gelarnya, baru menyebut namanya. Itu namanya sopan santun. Namun kalau jenengan membaca Al-Quran, wama Muhammadun, tidak boleh Pak ditambahi wama sayyiduna Muhammadun illa rasul, karena Quran itu omongan Allah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Lah kemudian walaupun sudah jenengan panggil Nabi Muhammad dengan gelarnya yang sangat mulia, di dalam memanggil pun tidak boleh keras, melebihi suara Nabi, tidak boleh. Itu bahaya. Sehingga diingatkan oleh Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 2 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi. Kalau ngomong tidak boleh suaranya lebih kencang daripada Nabi. Kalau memanggil juga tidak boleh dengan suara yang lebih kencang dari jawaban Nabi Muhammad.
Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan Anda keraskan ketika beromong-omong dengan Nabi, ketika memanggil Nabi, seperti kalian mengeraskan omongan terhadap teman-teman kalian. Yo, itu bisa sama teman, namun dengan Nabi Muhammad tidak boleh. Gara-gara ayat ini, Pak, ada seorang laki-laki namanya Qais bin Sammas, Pak. Sahabat Qais bin Sammas. Setelah mendengar ayat ini turun, maka Qais membekam di rumah, Pak. Tidak pernah keluyuran, tidak pernah kumpul-kumpul di masjid bersama Nabi. Karena apa? Dia punya suara yang keras, Pak. Kalau ngomong tidak pernah bisa, volumenya itu dikecilkan, tidak bisa, Pak. Memang dari sononya begitu. Padahal sebelum ayat ini turun, Qais bin Sammas ini selalu aktif berjamaah, selalu aktif mendengarkan kajian Nabi, dan selalu dekat dengan Nabi. Gara-gara ayat ini turun, dia tidak pernah nongol. Akhirnya lah kok Nabi Muhammad pas jalan-jalan ketemu anak putrinya, Pak. Nabi langsung ngomong, "Dok, mana bapakmu? Kok tidak pernah kelihatan di masjid, tidak pernah kelihatan di pengajian?" Itu, Pak. Nabi apal, Pak, dengan anak perempuannya siapa? Qais itu. Berarti apa? Nabi itu gaul, Pak. Sehingga umpama Nabi Muhammad kok nyapres, Pak, menang, Pak. Karena gaulnya luar biasa. Coba jenengan apal dengan anak saya, kan tidak apal kan? Tidak tahu lah ya itu. Berarti kurang gaul itu. Tahu? Lah kok istri apa anaknya ngomong, "B, sejak Allah menurunkan ayat la tarfa'u aswatakum bi, ayah saya nangis saja, khawatir jangan-jangan amal ibadahnya rusak gara-gara ngomongnya kenceng, baik di hadapan orang lain maupun di hadapan jenengan." Nabi ya tabassam, senyum, Pak, senyum. "Dok, bapakmu ngono min ahlil jannah." Langsung anaknya langsung lari pulang memberitahu, "Ya, saya ketemu Nabi Muhammad, tanya kepada ayah mengapa tidak pernah nongol." Saya jawab, "Karena suaranya terlalu kenceng, khawatir itu. Kalau ngomong dengan jenengan suaranya tinggi, akhirnya amal ibadahnya rusak." Karena ancamannya ada, Pak. "Antah batom a'malukum", gara-gara ngomong keras amal kamu menjadi rusak, wa antum latas urun, sementara kamu tidak merasa. Dianggap tabungan pahalanya banyak, ternyata hancur gara-gara omongan keras. Ternyata Nabi mengatakan, "Dok, bilangin bapakmu itu min ahlil jannah, termasuk penghuni surga." Sejak itu, Pak, langsung dia berangkat ke masjid dan berusaha. Kalau ngomong itu, "Ayo," dilirikan, itu dikecilkan, volumenya dikecilkan, dan akhirnya terbiasa. Karena apa? Weting tresno halaran sangka kulina. Walaupun dari sononya itu kasar, keras, namun kalau dilatih pelan-pelan, akhirnya juga bisa terlatih. Itulah hebatnya apa? Para sahabat. Kemudian arti yang ketiga, Pak, doa ar-Rasul itu diartikan apa? Doanya Nabi. Doa bermakna permohonan. Jadi la taj'alu doa ar-Rasul bainakum ka doa ibadikum ba'dha. Kamu jangan menyamakan doa Nabi dengan doa kalian. Nabi doanya top chair. Kalian kalau berdoa, ya top chair bisa kadang-kadang lah itu. Tapi yang banyak ditunda, gitu. Ditunggu lama baru diijabahi. Namun kalau Nabi Muhammad doanya Masya Allah, jangankan kelas kita itu, wong kelas wali saja tidak bisa mengalahi Nabi, jangankan kelas wali, para nabi yang lain pun tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Coba sebagai bukti. Pertama, Pak,
Ketika Nabi Muhammad berdiri di atas podium khutbah Jum'ah, Pak, datanglah seorang badui masuk ke masjid langsung bengok, Pak. Wahai Rasul, halakatil amwal, harta kekayaan menjadi hancur, uang kotoati subul, jalan-jalan pun menjadi putus karena kemarau panjang. Fada'ullah ayyuhi sanam, tolong berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberi hujan kepada kami. Tengah-tengah khutbah, Pak, dia ngomong semacam itu, Nabi pun diem mendengarkan. Setelah ngerti maksudnya, Nabi yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya begini. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Titik. Lalu Nabi Muhammad meneruskan khutbah. Setelah selesai khutbah, sholat Jum'ah selesai, mendung mulai datang, Pak. Datang. Para sahabat langsung pulang. Begitu mereka masuk rumah, hujan gemerajak, Pak. Turun hujan itu. Sampai Sabtu, sampai Ahad, sampai Senin, sampai Selasa, sampai Rebu, sampai Kamis, sampai Jumat masih hujan, tidak pernah berhenti itu. Akhirnya ketika Nabi Muhammad Jumatan yang kedua, di tengah-tengah khutbah, orang Badui itu datang lagi kepada Nabi. Bin, hujan terlalu lama turun, Bin, sehingga ayam kami banyak yang mati tenggelam, kambing-kambing kami banyak yang mati tenggelam. Tolong Bi, mohon kepada Allah agar hujan dihentikan. Nabi langsung ngomong, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujanilah sekeliling kami saja, jangan engkau hujani kami. Masya Allah, Pak, Medina itu seperti ada payungnya, Pak, sehingga kota Madinah tidak kejatuhan hujan, namun kiri kanan depan belakang hujannya lebat sekali, lebih-lebih di pegunungan, sampai mengagumkan. Bayangkan, itu doa Nabi. Allahumma aghisna, ya Allah hujanilah kami. Allahumma aghisna, ya Allah hujanilah kami. 3 kali saja langsung datang. Dan datangnya itu tidak hanya 1 jam 2 jam, tapi 1 minggu pun masih terus datang. Gitu. Nah sekarang muwazanah, bandingkan dengan Nabi Musa, Pak. Nabi Musa pernah didatangi oleh ketua-ketua RT sebanyak 12, Pak, gitu. Karena apa? Umat Nabi Musa itu dibagi menjadi 12 kelompok. Masing-masing kelompok nakiban, ada ketua RT-nya, Pak, gitu. Kemudian Nabi, kami sudah terlalu lama terkena paceklik, hujan tidak turun-turun, tolong mohonlah kepada Allah agar menurun hujan. Akhirnya Nabi Musa menyuruh semua jamaah kumpul di tanah lapang, kemudian mengadakan sholat istisqa. Sholat sudah dikerjakan, khutbah sudah dilakukan, doa minta hujan sudah dilakukan. Ternyata hujan tidak turun. Coba, kalau jenengan sebagai kiainya sungkan apa ora, Pak? Wah, kiai ini kakek dosa. Salat istisqa tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya kiai-kiai itu kalau disuruh ngimami dan khutbah salat istisqa rata-rata moh, Pak. Karena apa? Wah, uji nyali. Lah karena hujan tidak turun, Nabi Musa protes kepada Allah, ya Allah, Engkau berjanji akan memberi hujan kepada kami kalau kami sudah melakukan sholat, khutbah dan berdoa. Itu semua sudah saya lakukan, mengapa jenengan belum juga menurunkan air hujan? Lah kok jawaban Allah, iya, karena dari sekian banyak jamaah kamu ada 1 orang yang tadi malam melakukan dosa besar. Bukan kabiroh, Pak, tapi akbarul kabair, dosa besar paling besar itu. Apa itu? Di antaranya apa ya? Menzinai tonggo ketika masih nifas atau ketika masih haid. Wis tonggonya yang
garap, ketika garap dalam keadaan itu kan dosanya tumpuk-tumpuk itu. Umpama aja itu. Langsung Nabi Musa naik lagi ke mimbar, lalu memberi pengertian, wahai bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya, mengapa hujan belum juga turun padahal kita sudah berdoa. Ternyata Allah mengatakan di antara kalian ada satu orang yang tadi malam melakukan dosa besar. Oleh karena itu, agar hujan turun, saya mohon siapapun yang tadi malam merasa melakukan dosa besar, keluar. Ternyata orangnya merasa, astagfirullah, gara-gara sayalah yang tadi malam melakukan perbuatan dosa, hujan tidak turun. Sekarang saya disuruh oleh Nabi Musa keluar. Dia tidak keluar, Pak, malu. Nanti konangan orang sak lapangan. Diam saja. Musa menyebut 2 kali masih tidak mau keluar. Disebut 3 kali tetap tidak mau keluar, Pak. Diam saja. Karena khawatir ketahuan belang-belangnya. Lah kok setelah 3 kali Nabi Musa memandang kiri kanan siapa yang keluar ini, kok belum ada yang keluar, tahu-tahu hujan turun. Nabi Musa protes, ya Allah, yang berbuat dosa belum keluar, mengapain hujan sudah turun? Jawab Allah, iya, karena diem-diem dia bertobat, karena tobatnya tulus ikhlas saya terima. Karena saya terima berarti bersih, akhirnya hujan turun. Kata Nabi Musa, belebes yang Musa itu, belebes, Pak. Ngerti belebes? Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku siapa dia itu. Kan belebes, Pak. Nabi Allah mengatakan, saya potonganmu itu. Dia melakukan dosa kamu tidak tahu. Sekarang dia sudah tobat, ngapain? Aku akan membocorkan rahasia itu kepada kamu. Kan begitu, Pak. Itu namanya apa? Hifdzus sirri, menjaga rahasia. Awas saja mau menjaga rahasia orang. Maksud jenengan tidak mau. Padahal ada faedahnya kan? Man sataro musliman satarallahu yaumil qiyamah. Kalau panjenengan pinter menjaga kesalahan orang, aib orang, maka besok pada hari kiamat aib panjenengan pun akan ditutup oleh Allah, sehingga tidak dibuka. Akhirnya apa? Jenengan, tonggo-tonggo jenengan tidak ada yang tahu, karena ditutup oleh Allah. Nah, padahal jenengan tahu sekarang apa bedanya antara umat Nabi Musa dan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa ada satu saja yang berbuat salah menyebabkan hujan tidak turun. Sekarang Nabi Muhammad khutbah, jamaahnya banyak. Apa mungkin semua jamaah Nabi itu orang bersih semuanya? Tidak mungkin kan? Mesti ada yang punya dosa. Namun nyatanya cukup berdoa hujan turun. Ini namanya apa? Mustajabnya doa Nabi Muhammad. Kemudian peristiwa yang kedua, Pak, ketika Nabi Muhammad perang Tabuk. Ketika intelijen Nabi Muhammad membuat laporan bahwa tentara Romawi sebanyak 100.000 orang sudah bergerak menuju ke Tabuk. Tabuk itu wilayah Arab bagian timur utara, Pak, ya, yang menjadi milik orang Romawi itu. Lah setelah Nabi Muhammad dapat laporan dari intelnya, akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan jamaah. Semua dikumpulkan, diberitahu kalau ada tentara musuh mau menyerang Madinah. Mereka berpusat berasrama di Tabuk. Bagaimana? Kita hadang di sana apa kita hadang di rumah? Semua sahabat mengusulkan supaya dihadang di sana saja agar bisa perang dengan bebas, tidak mengganggu anak, tidak mengganggu istri, tidak merusak fasilitas yang ada di kota itu. Akhirnya apa? Terkumpul 30.000 tentara Islam. Dan pada waktu itu, Pak, karena musim peceklik, maka bos-bosnya itu yang hebat, Pak. Abu Bakar menginfakkan semua harta kekayaannya, 1 rupiah pun tidak tersisa. Jenengan tidak boleh niru, Pak, ya. Karena apa? Ketawakalan panjenengan tidak seperti Nabi Abu Bakar. Kemudian Umar separuh kekayaannya digunakan untuk biaya perang.
Utsman bin Affan, Masya Allah, onta untuk disembelih 50, onta untuk dikendarai untuk tunggangan 300, kemudian ditambah dengan 1000 dinar emas. 1 dinar 4,25, kalau 1000 dinar berarti apa? 4.250. Kalau dihargai 1 dinar 1 juta saja Pak, berapa Pak juta Pak? Kan seperti itu kan? Jadi luar biasa. Namun setelah apa? Berangkat sampai ke Tabuk dilalah, orang-orang Romawi tidak jadi datang karena mendengar sudah dihadang oleh orang Islam di sana, sehingga 100 tentara Romawi takut. Itulah namanya apa Pak? Nabi Muhammad itu punya kelebihan ar-ru'bah, membuat musuh takut. Walaupun perjalanan 1 bulan itu sudah bergetar-getar hatinya untuk menghadapi Nabi Muhammad. Ditunggu sampai 8 hari sudah tidak nongol. Akhirnya Nabi Muhammad pulang kembali. Dilalah dalam perjalanan kehabisan perbekalan. Akhirnya sebagian tentara ngomong, "Bi, berilah kami izin Bi menyembelih onta-onta kami, karena kami semua kelaparan Bi." Lah kok Umar bin Khattab ngomong, "Bi, in fa'alta qallad dhahru." Kalau panjenengan kok melakukan itu Bi, tiap lapar nyembelih onto, tiap lapar menyembelih onto, habis kendaraan kita. Padahal perjalanan Tabuk Medina itu 692 kilo. Dahaban wa iyaban PP Pak, sama dengan Kertosono Surabaya balik ping 14 Pak. Bayangkan itu. Kan luar biasa, kuat melaku gitu. Lalu bagaimana Maris itu? Dah saya punya ide Bi. Jenengan panggil saja tentara-tentara yang masih punya sisa-sisa makanan, dikumpulkan, panjenengan mohon kepada Allah agar dibarokai. Oke, setuju. Langsung Nabi Muhammad gelar karpet Pak, nitok gitu, yang terbuat dari apa? Dari lulang itu. Kemudian Umar bengok-bengok, "Wahai para tentara, siapa di antara kalian yang masih punya sisa-sisa makanan, tolong kumpulkan di sini." Akhirnya datanglah seorang tentara membawa segenggam kurma. Ada lagi seorang tentara datang membawa segenggam potongan-potongan roti. Sehingga di tikar ada sebagian setumpuk makanan. Sedikit sekali. Kemudian oleh Nabi ditutup pelak, kemudian Nabi berdoa. Langsung Pak mumbul. Lah setelah itu Nabi ngomong, "Wahai para tentara, coba bawa sini semua bago-bago, sak-sak, kantong-kantong yang ada di kemah." Langsung semuanya diambilin. Kemudian Nabi yang itu Pak ambil pelak, diogok saja, tetap tertutup, diogok, dimasukkan sampai semuanya. Karung penuh, semua sak penuh, semua itu kantongan penuh. Kemudian karena sudah tidak ada wadah lagi, akhirnya Nabi ambil pelak, diberikan tentara dimakan. Ambil semuanya 30.000 tentara, kewenyang semuanya. Setelah itu baru terakhir Nabi Muhammad yang apa? Yang terakhir. Kemudian Nabi Muhammad sebelum makan dia mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqaw bima abdun ghairu sakin fayuhjaba anil jannah." Nabi ngomong, siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, kemudian la yalqaw bima abdun ghairu sakin fayuhjaba anil jannah, maka besok pada hari kiamat ketika dia ketemu Allah tidak akan gagal masuk ke dalam surga. Baru ngomong beraja ada jaminan surga. Itu lalu Nabi Muhammad makan, setelah dimakan langsung habis. Ini membuktikan bahwa apa? Doa Nabi itu luar biasa. Makanan yang sedikit bisa menjadi besar, itu namanya mukjizat untuk Nabi.
Kalau Abu Bakar, karomah untuk Abu Bakar. Karena pernah kan Abu Bakar seperti itu, karomah. Kalau saya jenengan, bukan mukjizat, bukan kabar, maunah, pertolongan. Contoh seperti ketika jenengan masih muda dulu, pernah dengar kan jamaah haji pesawatnya jatuh di Gunung Kolombo, gitu ya? Ingat itu ya? Semuanya wafat, hanya satu yang hidup. Nah, dia bukan wali, bukan nabi, berarti apa? Maunah, dia dapat pertolongan betul dari Allah sehingga apa? Dia bisa selamat. Padahal yang lain wafat. Menurut ukuran otak dia mesti mati gitu. Namun karena kuasa Allah dia tetap selamat. Itu namanya maunah. Kalau orang jahat kok apa? Punya banyak kelebihan, itu bukan mukjizat, bukan karomah, bukan maunah, tapi apa? Istidrajun, diulu-ulu oleh Allah. Dan semakin banyak dosanya, semakin banyak kejahatannya, setelah itu tinggal gintes itu. Seperti ibu-ibu setelah kepalanya digerogoti tumau ya kutu, sekarang sabar karena di pengajian, ketika pulang langsung ambil serit, begitu kemerotok diapakan? Digintesi tas, bahkan kadang-kadang digigit dengan giginya saking geregetan. Itu karena apa? Terlalu menyakiti. Lah dari situ Pak, maka bisa diketahui bahwa doa Nabi Muhammad itu luar biasa. Kemudian setelah para tentara tiap hari bisa makan, dilalah mereka mengeluh lagi, urusan makanan masih banyak, tapi urusan air, susah, karena kemarau panjang di padang pasir, akhirnya banyak orang yang mengeluh kehausan, akhirnya Nabi Muhammad pun langsung berdiri berdoa minta hujan, Pak. Cukup diamini Abu Bakar dan Umar. Hujan turun. Ketika hujan turun, Masya Allah para tentara itu Pak, udan-udanan semuanya Pak. Seperti anak santri loh Pak. Hujan turun, tidak takut, malah udan-udanan itu. Seneng. Sambil udan-udanan mereka membawa panci, membawa apapun yang bisa untuk menampung air. Setelah mereka puas udan-udanan, setelah mereka banyak menampung air-air itu dimasukkan ke bejana-bejana, akhirnya hujan berhenti. Setelah hujan berhenti, Abu Bakar jawil Umar, mari kita cek apakah yang hujan itu seluruhnya apa tidak. Astagfirullah Pak. Setelah dicek Pak, yang hujan itu hanya yang ditempati oleh tentara tadi. Sebelahnya kering-kering, tidak ada air yang datang. Bayangkan Pak, itu namanya apa? Betul-betul mukjizat, betul-betul mustajabnya doa Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya, la taj'alu doa ar-rasul, arti kalafat doa itu artinya dia tiga Pak ya. Pertama, panggilan Rasul. Yang kedua, panggilan panjenengan kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, doa Rasul. Hadirin yang berbahagia, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.